Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita minta Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, hadirlah memimpin dan menyertai kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, mampukan kami memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini yaitu 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5 di bawah judul Tuhan adalah satu-satunya hakim. Saya akan bacakan ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia suka menghakimi orang lain, menilai orang lain, menilai karakter orang lain, dan juga menilai kepemimpinan orang lain. Orang saling menghakimi dan oleh karena itu seringkali menimbulkan pro kontra, bahkan perselisihan dalam masyarakat. Antar pribadi, keluarga, dan masyarakat saling menghakimi. Kalau ada orang lain sakit, kena bencana, kena musibah, atau masalah dalam kehidupannya, sering ada orang memponis dan menyebutkan akibat dari dosa orang tersebut. Kita juga melihat apa yang dialami oleh Ayub ketika ia mengalami penderitaan, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, mengalami penyakit berat, dihakimi, diadili oleh teman-temannya, sahabatnya, termasuk istrinya. Orang sering memahami penyakit, musibah, kegagalan, dan seterusnya adalah akibat dosa atau hukuman dari almarhum, almarhumah yang sudah meninggal, atau hukuman dari Tuhan. Aneh bahwa orang sering memahami Tuhan seperti atau sebagai manusia yang suka mendendam, suka marah, dan suka menghukum. Padahal Allah yang kita kenal, kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kasih, Allah yang maha pengampun, dan Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang penghakiman yang dihadapi oleh manusia. Menurut Paulus, pengadilan itu datang dari sesama atau orang lain, bisa datang dari diri sendiri, dan datang dari Tuhan. Menurut Paulus, kalau di jemaat terjadi ada pengkotak-kotakan, ada penghakiman terhadap satu dengan yang lain, itu menimbulkan perselisihan, dan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Ada yang pro Paulus, ada yang pro Kepas, dan seterusnya. Memang manusia dapat memperoleh penghakiman dari sesamanya. Orang menghakimi karakter kita, dan orang yang bergaul dekat dengan kita seringkali mengenal sedikit banyaknya karakter kita yang baik dan tidak baik. Tetapi penilaian orang lain tidak selamanya benar, karena tidak semua yang kita lakukan itu diketahui orang lain. Manusia juga bisa diadili oleh hatinya sendiri, tetapi pengadilan ini biasanya dilakukan dengan salah. Mengapa? Karena kesombongan manusia yang seringkali menilai orang lain lebih keras daripada terhadap dirinya sendiri, yang seringkali gampang mengatakan pada dirinya tidak apa-apa kalau ia bersalah, tapi kepada orang lain tidak. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada ungkapan yang terkenal di Yunani dikatakan, ketahuilah dirimu, kenallah dirimu. Bandingkan Matius pasal 7 ayat 3. Yesus mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui.
Manusia juga akan menghadapi pengadilan dari Tuhan. Orang bisa menghindari pengadilan sesama manusia, tapi manusia tidak bisa lari dari pengadilan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita secara mendalam dan menilai secara jujur. Tuhan mengenal segala perilaku hidup kita. Tuhan mampu membuka segala yang tersembunyi, yang terselubung. Tuhan mengenal suka duka yang ada dalam hati hidup kita masing-masing. Tuhan mengenal segala alasan, maksud, dan motivasi hati kita. Tuhan akan menghakimi hamba-hambanya. Apakah mereka melayani dengan setia, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, atau bekerja ala kadarnya. Tuhan juga akan menghakimi semua orang, anggota jemaat, berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh menilai dirinya sendiri. Jemaat tidak boleh menilai hamba-hamba Tuhan, karena penilaian terhadap hamba-hamba Tuhan adalah hak Tuhan sendiri. Paulus tidak menghakimi dirinya, tapi ia tahu mengeritik, ia tahu mengoreksi dirinya. Biasanya kita memberi penilaian tertentu terhadap orang lain, tetapi harus disadari bahwa penilaian kita itu tidak sempurna, tidak lengkap, dan kurang, bahkan salah. Hanya menimbulkan persoalan baru, hanya menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dendam, dan tidak menyelesaikan masalah. Dan oleh karena itu, orang Kristen patut menyerahkan penilaian sesama kepada Tuhan. Jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Yesus datang kembali. Juga tidak boleh menghakimi orang lain dengan mengatakan orang ini selamat, orang ini tidak selamat. Kita tidak boleh berspekulasi tentang keselamatan orang lain, sebab keselamatan seorang adalah hak Tuhan dalam relasinya dengan Tuhan. Yang Yesus katakan tentang keselamatan kita sendiri ialah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak. Paksakanlah dirimu, berusahalah, dan pergilah sampai ke ujung bumi memberitakan kabar keselamatan itu. Saudara-saudara, kita tidak bisa saling menghakimi soal virus corona. Yang pasti adalah virus corona ada dan mengancam kita semua. Saya yakin Tuhan tidak membuat rencana untuk mencelakakan manusia ciptaannya melalui virus corona. Tapi yang benar adalah Tuhan Allah mau hadir, mengangkat, menyelamatkan manusia dari bahaya virus corona. Karena itu kita datang kepadanya mohon agar Tuhan menggunakan para ahli untuk menemukan vaksin anti dan obat virus corona. Kita juga berdoa supaya Tuhan dimampukan menyiapkan semua fasilitas mengatasi virus corona. Kita juga berdoa sebagai warga masyarakat dimampukan untuk mengambil bagian memutus rantai penyebaran virus corona sebagai bagian dari tanggung jawab beriman dan bermasyarakat kita, yaitu dengan menggunakan disiplin, menggunakan protokol kesehatan. Saya selalu ingat saudara-saudara di Memasa, di kampung beberapa waktu lamanya saya biasa ketemu dengan banyak orang. Beberapa kali orang tangkap tangan saya dari belakang, termasuk ada pendeta mengatakan, mengapa ini pendeta terlalu takut? Ada juga seorang bapak yang berumur 72 tahun, sudah lama kami tidak ketemu. Dia mau salaman saya katakan minta maaf, kita tidak bisa salam. Yang penting salam di dalam hati. Lalu bapak itu mengangkat tangannya mengatakan, Pak Pendeta, kenapa terlalu takut terhadap corona sedangkan ada Tuhan? Saya perhatikan banyak orang melihat saya. Lalu saya katakan, justru karena saya tahu ada Tuhan,
Saya menyadari juga tanggung jawab saya yang Tuhan percayakan kepada saya untuk memfasilitasi semua kemungkinan mengurangi virus corona. Saya sadar bahwa tanggung jawab kita ialah menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain termasuk keluarga kita. Itu adalah bagian dari tanggung jawab beriman dan bermasyarakat kita. Kita berdoa supaya dimampukan Tuhan untuk masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan jangan saling menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Yesus datang kembali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, dimampukan untuk mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Tuntun dan sertai kami hari ini dalam melanjutkan pekerjaan kami, agar kami boleh hidup dalam lindungan dan naungan Tuhan. Mampukan kami masing-masing sebagai apapun juga untuk berpartisipasi mengatasi masalah bersama, yaitu setia menggunakan protokol kesehatan agar kami semua boleh terhindar dari pengaruh virus corona. Tuhan tersertai kami semua, berkati anak-anak kami yang belajar di rumah, agar mereka semua sukses dan berhasil dengan baik. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.